Api ajaib Yuan yang membakar ini. Qin Yichen mengerutkan alisnya erat-erat. Melihat dengan sentuhan kewaspadaan pada api hitam yang melayang dengan tenang di depannya, dia sedikit terkejut. Dan di kamarnya yang mendetail, garis putih pada 10.000 armor Taoisme berangsur-angsur memudar. Tetapi dalam beberapa tarikan napas, 10.000 armor Taoisme sekali lagi mengembalikan warna kuno dan tampak agak lusuh. Apakah benda ini dijinakkan? Qin Yichen mengerutkan kening. Baru saja pikirannya berada di atas nyala api ajaib Burning Yuan. Dia juga tahu bahwa ada beberapa perubahan dalam 10.000 Taoisme. Tetapi tidak jelas apa yang terjadi. Namun, menilai dari pandangan langsung, ini membuat pembangkit tenaga suci cemburu dengan sihir api yang membakar, yang sepertinya tidak mengancamnya sama sekali. Datang, Qin Yichen menatap api hitam. Entah bagaimana dia tiba-tiba memikirkannya, tiba-tiba mengulurkan tangan, dan berbisik ke nyala api. Hai, yang menakjubkan adalah saat dia berbisik, api hitam itu sepertinya mengerti kata-katanya, tapi itu bergerak sedikit ke telapak tangan Qin Yichen. Pada saat memulai, Qin Yichen hampir tidak bisa membantu tetapi membuangnya. Lagi pula, telapak tangannya tidak dibungkus dengan 10.000 pelindung dewa. Namun, yang mengejutkannya, dari sihir pembakaran Yuan-Yuan, perasaan menakutkan yang sama sekali tidak diharapkan datang dari rasa ablasi. Sebaliknya, ada rasa dingin yang samar. Barang bagus. Qin Yichen bermain dengan Feng Yuan Moyan untuk sementara waktu, dan setelah menentukan ancaman apa yang tidak dia lakukan sama sekali, dia memasukkannya ke dalam ring. Meskipun api hitam ini tampaknya sama sekali tidak mengancam, Qin Yichen tahu bahwa begitu pecah, itu akan cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik suci menjadi sangat memalukan. Dengan benda ini, bahkan jika dia menghadap Holy Powerhouse, dia bisa diam-diam memukulnya dengan benar-benar tidak siap. Sungguh perjalanan yang menyenangkan kali ini. Dengan terbakarnya api ajaib Yuan-Yuan, Qin Yichen juga menghela napas lega, meregangkan tubuh bagian bawahnya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Bahkan tanpa vena 10.000 tahun, dia menghasilkan banyak uang kali ini. Tatapan Qin Yichen sekali lagi melihat ke arah alun-alun di bawah, dan kemudian, begitu tubuhnya bergerak, dia menembak ke arah bawah. Pada saat ini, Qin Yichen tidak masuk lagi. Dia bisa menghindari api guntur itu, tetapi tidak ada lagi api guntur kecuali beberapa penghalang api guntur. Muncul, sekitar seperempat jam kemudian, dia akhirnya keluar dari sejumlah besar guntur. Tapi setelah melangkah keluar dari jajaran Burning Sky, Qin Yichen hanya merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah secara dramatis, dan kotak aslinya tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, itu adalah pemandangan yang aneh. Melihat pemandangan yang tiba-tiba berubah ini, murid Qin Yichen juga tiba-tiba menyusut. Pada titik ini, di mana ada kotak di bawahnya, bahkan urat tanah berusia 10.000 tahun dari kolam yang menggoda itu menghilang. Sebaliknya, itu adalah tanah lava berukuran 1.000 zang atau lebih. Lava ini mengerikan berkali-kali dibandingkan dengan lautan lava di atas susunan langit yang terbakar. Lava merah terus bergulir di dalamnya. Suhu tinggi yang menakutkan sudah cukup untuk dengan mudah mengubah pembangkit tenaga listrik biasa menjadi abu. Hilang. Qin Yichen mengerutkan kening. Spirit power keluar di mana-mana. Tapi itu adalah penemuan yang tidak disengaja. Lava di sini tidak palsu, tetapi sangat nyata. Pada saat ini, Qin Yichen tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa ada tempat yang begitu aneh di dasar danau. Hal yang paling mengerikan adalah tempat ini masih dalam kobaran api langit, yaitu suhu tinggi dan bahaya yang tidak diketahui di sini tidak dapat dilawan oleh True Origin. Kalau tidak, True Origins yang sombong itu akan menjadi diri mereka sendiri. Pembunuh maut. Tidak mungkin. Kemurahan hati yang begitu besar membakar langit. Untuk danau lava seperti itu. Alis Qin Yichen terjalin erat. Matanya terus-menerus melirik ke danau ini. Meskipun garis pandang dan spirit power tidak tahu apa ini, dia memiliki intuisi. Danau lava di sini tidak sesederhana kelihatannya. Ruang di dalamnya sedikit terdistorsi oleh panas yang panas, sehingga pandangan Qin Yichen juga terhalang. Sebelum dia tahu apa bahaya dari danau lava ini, dia tidak berani memasukinya dengan mudah. Lagi pula, formasi kemurahan hati yang besar seperti susunan Burning Sky sudah cukup untuk melihat seluk-beluknya. Berdasarkan pengamatan ini, kekuatan roh Qin Yichen telah menyebar dengan tenang, melihat dengan hati-hati di atas danau lava. Pada saat tertentu, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan dia menatap ke arah tertentu. Kekuatan rohnya mendeteksi tempat yang sangat tidak biasa. Di sana, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di antara lava yang menggelinding. Kristal berwarna merah tua mengambang dengan tenang di atas lava. Kristal merah-merah ini tampaknya menyatu dengan lava, tetapi keduanya berbeda. Dengan tatapan mata Qin Yichen, jika ada gambar yang muncul di kristal merah, dari sinar merah terang, Qin Yichen sepertinya melihat pria yang kuat. Dia memiliki wajah yang tampan dan kurungan di alisnya. Ada semacam keagungan. Rambut merah menyala seperti nyala api. Melihat gambar ini, hati Qin Yichen tiba-tiba, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah tatapannya,
asal sejati di dalam tubuh sedikit mendidih. Baru setelah dia memalingkan muka dari balok kristal, perasaan terbakar itu perlahan-lahan menjadi tenang. Ingat apa itu? Siapa siluet di gambar itu? Ketika perasaan mendidih di dalam tubuh mereda, wajah Qin Yichen tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Hanya tatapannya sendiri, tubuhnya hampir secara spontan tersulut, dan ini hanya bayangan jika dia tertidur. Dan jika bayangan ini bisa dibuka matanya, lihat dia, lalu dia tidak boleh terbakar menjadi abu. Qin Yichen menghela nafas panjang. Saat ini, dia sedikit takut untuk terus menyelidiki. Bahaya di area ini benar-benar di luar dugaannya. Saya khawatir di antara 10.000 domain pertempuran keluarga, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mendeteksinya. Namun, saat berikutnya, wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Karena dia tahu, saya tidak tahu kapan, hanya di belakangnya bukan langit yang terbakar sebelum dia datang, tetapi langit yang terbakar dengan api. Pada saat yang sama, gelombang menakutkan diam-diam menyebar dari lahar di bawah, dan secara bertahap menyelimuti ruang ini.